namun simkuring teterang bakal dipiwarang nyarios gitu. Beliau teh senior abdi salerusna. Jantan teu aya maksad abdi bade mamatahan ka bapak-bapak, ibu-ibu sadayana di Desa Cibiru Wetan ieu. Panginten hapunten sada acana, simkuring urang Sunda, nami mah sapertos orang Jawa, mulia ningrum, namung nyaeta bahasa Sundana hapunten pisan teu tiasa sapertos Kang Kades anu sae kayung-yun pisan. Panginten abdi tia engkin panginten nyariosna campur baur panginten hapunten pisan. Dikawitan ku bahasa Indonesia wae nya panginten abdi rada rariweuh kieu janten teh. Tah kehadiran saya sebetulnya terdahulu di Desa Cibiru Wetan ini sejak 2015. Saya tinggal di depan desa seberang di Desa Cinunuk, yaitu di perumahan Permata Biru ya. Perumahan kategori menengah ke bawah Pak Kades. Alhamdulillah, kenapa saya ada ketertarikan ke sini? Sebetulnya ada beberapa misi yang saya hadir ke Desa Cibiru Wetan ini, yaitu khususon di daerah kawasan hutan ya, yang masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Cibiru Wetan, yaitu di daerah Batu Kuda. Nah, itu adalah wilayah kelola Perum Perhutani. Di situ saya mendapatkan misi, yaitu terkait perhutanan sosial. Nah, kedatangan saya ke sana, saya mencoba mengedukasi para petani bahwa mereka itu bisa berdaya di dalam kawasan hutan yang sebetulnya sudah dikelola oleh BUMN ya, layaknya BUMDes barangkali Pak ya. Nah ini yang membuat ketertarikan saya. Setelah saya sosialisasi, edukasi, kemudian saya kembali berkeliling ke wilayah-wilayah lain dari Sabang sampai Merauke, dan ternyata saya berpikir kenapa saya mesti jauh-jauh gitu ya. Mengapa saya mengedukasi terlalu jauh ke tempat lain? Sementara di depan mata saya, di depan rumah saya, ini ada kawasan hutan yang selalu membuat kami deg-degan setiap waktu kalau musim hujan, Kang Kades. Nah, ruas Permata Biru teh sok muka bagian, muka keumnya, gitu. Nah, kemudian dan dari situ mungkin kronologi saya kembali lagi ke Desa Cibiru Wetan ini. Mungkin ada beberapa rekan yang mengatakan ada menarik sekali di Desa Cibiru Wetan ini bahwa perhutanan sosialnya sudah ada, yaitu yang sudah mendapatkan SK ya, kemitraan, yaitu atau disebut Kulin KK ya, kemitraan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Nah, kemudian saya mencoba kembali ke sini ya, melihat seperti apa sih sudah jalan tidak. Ternyata saya diarahkan oleh rekan saya untuk bertemu dengan Pak Kades ya, dan bertemu dengan petani di wilayah Tangga Seribu ya, itu berdekatan ya Pak ya dengan Batu Kuda. Nah, ternyata di situ ada beberapa keluhan. Ternyata selama COVID ini, aduh pangaos kopi teh pangalejret. Abdi sa Jawa Barat nguriling tinu ngawitan anu paling top nu sae nu binaan abdi di Gunung Gelis eta tiasa 6.000 pandemi COVID karena dia menggunakan sistem resi gudang. Ini menarik Pak, bisa digunakan juga oleh BUMDes untuk dilakukan seperti itu. Sambil dia pun gak tertatih-tatih karena dengan permodalan yang terbatas. Tapi saya tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk cash kepada mereka. Karena itu saya ingin mendidik bagaimana mereka mampu beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Nah, kemudian saya berpikir lihat ke sini di tempat lain di Pangandaran. Nah, kebetulan suami saya selalu mendampingi saya dalam mengedukasi para petani yang masuk ke dalam perhutanan sosial ya. Nah, kemudian ada yang 2.000 Pak Kades, bayangin 2.000. Keun we diantep we di leuweung cenah daripada dipanen. Karena untuk biaya pikulnya pun sudah berapa gitu ya. Sampai sebegitunya. Luar biasa. Saya berpikir ini bagaimana? Pengetahuan saya, ya saya ada sedikit banyaknya mempelajari ke arah kebijakan dan kelembagaan. Nah, saya pikir saya lari ke sini. Ternyata di sini konon hanya memang, mohon maaf, saya untuk yang terakhir saya baru observasi Pak.
Jadi saya terus terang, saya juga rada bingung ini ngasih saran apa. Orang saya baru ketemu ya sama Pak Direktur, kemudian yang lain-lainnya beserta jajarannya. Hanya mungkin nanti saya akan memberikan gambaran secara makronya saja. Ternyata di atas juga begitu. Nah, istilahnya ceyahnya kopi ada kebingungan mau dipasarkan kemana. Ya. Karena saya diminta tolong oleh rekan ya sebelum ketemu sama Pak Kades ini. Ayo tolonglah bantu kami untuk pemasarannya. Kebetulan saya punya ada sedikit success story. Saya dan rekan-rekan mendampingi petani aren di Gunung Halu. Alhamdulillah, selama 3 tahun Pak itu jatuh bangun juga ya. Tidak bisa singkat, tidak bisa ya. Dan itu alhamdulillah marketnya sudah bagus. Saya membantu mencarikan link dan lain sebagainya. Alhamdulillah masa pandemi Covid, aren yang dihasilkan baik gula bloknya maupun gula semut dan gula cair itu harganya bagus Pak, meningkat malahan. Panginten kanggo lalandongnya, lalandong Covid sih namanya, jantan meningkat. Nah begitu kesini saya dimintakan tolong karena saya memang data informasi saya belum kuasai. Hanya karena tadi Kang Dedi mah, saya mah cadu nawar cenah gitunya Kangnya. Saya berpikir ini ada yang harus dibantu gitu ya. Saya coba bantu, baik saya beli kopinya ya. Kemudian saya akan bantu pasarkan. Akan tetapi saya harus tahu dulu karena saya mah bukan penikmat kopi dan saya terus terang saya nggak suka kopi sebetulnya. Akhirnya dengan suami saya sama-sama belajar sampai were ku kopi ya kan. Alhamdulillah, tapi ya alhamdulillahnya saya tetap nggak tahu ini rasanya enak atau tidak gitu ya. Dan di situ saya berpikir saya ingin mencoba, mari saya ambilkan sampel karena saya nggak ngerti ya sampelnya untuk dianalisis ya, analisis cupping skornya ya. Mungkin ada Kang Barista ya di sini yang tahu persis itu seperti apa, skor mana yang dianggap cita rasanya bagus. Dan alhamdulillahnya Pak Kades kita walaupun tanpa analisis cupping skor, ternyata beliau tuh penikmat kopi, sangat tahu persis ya mana yang cita rasa baik dan tidak. Nah ini yang membuat saya ingin membantu. Tapi bukan berarti saya harus membantu personal. Ari dur-duran saya ngagalehan kopi itu di rorompok meninggal brug-brug nya kopi teh. Aduh ini bingung. Dan saya harus dan saya kan harus mendeskripsikan kepada rekan-rekan saya. Walaupun saya tahu rekan-rekan banyak membelinya karena apa? Ini adalah penghargaan. Ada value yang diberikan oleh para petani di kawasan hutan Manglayang yang telah mengkonservasi lahannya, sehingga perumahan saya insya Allah mau kalep deh ikut cai. Nah gitu ya, itu sebetulnya yang dibeli. Akan tetapi saya pun ingin mengedukasi sepertinya warga di sini jangan sampai ya istilahnya membeli kucing dalam karung. Mereka akan paham kalau ini kualitasnya masih seperti ini. Kita berikan pemahaman dan kami akan meningkatkan itu. Nah dihubungkan dengan kehadirannya Bumdes. Pada akhirnya tadi sama Pak Direktur disampaikan katanya, aduh apalagi atuh usaha teh meni kursi deui gitu nya, nu hajat dan lain sebagainya seperti itu. Sebetulnya kalau saya perhatikan, saya jalan-jalan sendiri pakai motor walaupun deg-degan eta mun lungsur teh nya, aduh kumaha ini. Ternyata banyak sekali potensi yang bisa kita ambil. Hanya terus terang saya kan observasi skimming hanya sekilas ya Pak Kades. Jadi saya belum tahu persis. Yang mengetahui potensi itu adalah bapak-bapak semua, warga desa ini yang sangat mengetahui. Nah akan tetapi pada saat setelah dipetakan potensi itu, kira-kira so what gitu loh, mau kita apakan tadi? Wah luar biasa Bapak mah salut saya. Bapak itu punya kepala desa yang sekaligus beliau itu bapak konsultannya, sekaligus advisornya, sekaligus segala macamnya. Tenang bapak maregreg gaduh bapak sapertos kitu teh. Teu kedah riet-riet deui Pak. Kantu nurut ka Pak Kades. Nah, begitu dipetakan seperti itu ya. Nah, tentu kita akan menjalankan itu. Tapi sejauh mana modal sosial itu telah terbangun di Bumdes ini? Nah, mungkin modal sosial itu apa? Trust ya. Kepercayaan. Ari bapak teh dipercanten tuh ke warga. Nah, gitunya. Nah, puntennya sanes ieu da abdi mah terang ya. Karena apa? Wah, abdi ningali ngupingkeun tadi tahun sekian 10 juta, tahun sekian 50 juta. Wah, hebat sekali itu. Dengan modal sekian itu harusnya sudah jadi MM-an wayah kieu teh gitu ya. Nah, seperti itu mungkin
itu akan menjadi berkembang pada saat ada trust satu sama lain dan jejaring dibangun biasa Kang Dedi tasa pertos gitu anu ti luar entong ngotok ngowo we di dieu ya jejaring teh ka warung Mang Ujang ka warung eta jantan perputaran memang bagus untuk di sini tapi kita harus bisa keluar menarik uang dari luar ke dalam. Nah itu mungkin Pak masalah kepercayaan apakah sehingga yang lain mensupportnya banyak dari hari duaan mah Pak. Nah hari dunia milik kita berdua teh kumpul-kumpul sanes kage anu pengurus BUMDes atuh ribu. Abi oge ari sapertos kitu mah eta namina Bapak direktur warteg. Ari direktur warteg teh kumaha? Ti mimiti gegeroh masak dugikeun ka ngaladangan nutukeun warung eta ku nyalira. Nah, capek Pak ari kitu mah. Palingan sasih dua sasih kakiatana. Nah, janten panginten intinya adalah tadi masalah modal sosial. Mungkin ke kapayun tiasa urang bahas perkawis eta. Terus naon deui? Abdi ge kamari melakukan salah satunya revitalisasi terhadap perum perhutani. Aduh, sanes punten ya sanes perum perhutani ieu teu diliput Pak ieu teh. Ari akademisi mah biasana sok vulgarnya tapi untuk lingkup ini ya. Jadi revitalisasi PHBM-nya, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dan saya memberikan saran, ada yang diistilahkan dengan namanya good corporate governance. Nah, abdi teh kadireksi tah Pak, kadireksina di Jakarta teh menyampaikan bahwa ada hal-hal terkait tata kelola ya di dalam korporat perusahaan eta. Nya eta tadi nutus didugikeun sama raos Pak Kades urang mah meuni aduh sagala terang. Masalah kelembagaan teh naon genrena nya eta organisasina kumaha? Apakah cekap kuduaan? Kagero ku Bapak gitu nya. Tos kitu aturanna kumaha? Nah, tah perkawis eta kedah dibenahan heula. Duri permasalahan ada di situ. Nah, pada saat kenapa tidak berkembang, kita harus introspeksi diri. Apakah itu bisa terus dipertahankan situasi seperti itu? Transparansinya bagaimana? Harapan Pak Kades mah tadi, nih abdi mah hoyong siga ieu terakhir tadi slide terakhir Pak Kades dugikeun ada sekian kita keuntungan dan lain sebagainya ditampilkan kepada masyarakat. BUMDes itu mengelola uang rakyat. Intinya itu dan bukan sebagai pesaing usaha. Nah, tapi bagaimana ini agar trust itu tetap muncul di masyarakat dan ngarojong? Jangan nanti terkait bahwa ada aturan yang tidak membolehkan ya siapa-siapa yang sudah punya usaha kemudian bergabung ke dalam BUMDes untuk membantu ya yang punya integritas tinggi tiba-tiba dia harus melepas karena di sini geningan aduh saya merasa kenyamanan tuh belum penuh dalam diri saya. Mungkin ya bukan hanya dari materi ya Pak ya, tapi bagaimana yang namanya logic of appropriateness ya, logika kesesuaian. Abdi teh aduh keun wae teu dipaparin acis oge, nu penting bahagia banget saya bergabung di BUMDes. Itu menjadi penting. Masalah modal sosial. Nah, diuihkeun kadinya panginten, intina abdi teu tiasa menilai, memberikan saran ka bapak-bapak sadayana di dieu karena terlalu dini informasi nu abdi gaduh gitu ya. Mung harita eta we nu abdi ieu teh ini kok saya selalu insya Allah berusaha membantu semampu saya. Tapi bukan hanya untuk ke personal. Saya ingin kepada kelompok masyarakat besar. Ternikmati oleh semuanya. Nah, tepat pisan ade teh ngobrol sareng Kang Kades teh. Kang atuh aya BUMDes. Nah teu ieu teh itu nanu kopi teh hayo ka abdi nepi ka weureuh ieu teh kopi cenah. Aya, tapi belum sampai ke arah sana. Nah, ini momen yang tepat. Revitalisasi yang digemborkan oleh Pak Kades diserap sebagai energi positif kita. Tidak perlu ada kekhawatiran ini bakal terjadi perubahan di dalam struktur organisasi. Jika itu menuju ke arah kebaikan, terimalah. Nah, terima itu semua. Dan kita bagi personal yang memang sudah tergabung ke dalam BUMDes itu, kita akan koreksi diri. Saya harus memperbaiki dari sudut mananya. Insya Allah Pak, Bapak tidak hanya duaan di muka bumi ini teh Pak. Tenang aja. Insya Allah semua akan ngarojong sawarga sadayana warga desa Cibiruetan. Panginten eta nya abdi mah da teu tiasa mamatahan ka non namina teh nya mamatahan kanu langkung sae nu tos tiasa lulumpatan da sim kuring mah mung tiasa berbagi pengetahuan. Insyaallah mudah-mudahan kapayun tiasa gabung deui di sekolah desa ieu. Ternyata menarik. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Dokter anu parantos maparingan piwuh
Rejang, Kak Abdi. Kudu bahasa Sunda. Kalau kita berbicara masalah potensi yang ada di Desa Cibiruetan, salah satunya adalah kopi. Sebetulnya kopi itu sudah sampai di Jakarta, Pak. Ketika ada BPK main ke sini, kita bahankan saja kopi gitu. Sanaos tanpa merek, tapi terbantu dengan kata-kata kopi.